Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat dan jamaah semua yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di media sosial, terutama kita niatin dengan berkumpulnya kita ini, kita ingin mencari keberkahan dengan ilmu. Dengan sebab media sosial maka kita mendapatkan keberkahan karena ilmu. Dan siang hari ini kita akan ngaji bersama di sini, yaitu kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul ini kitab yang ditulis atau disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Alhamdulillah. Nah, di siang hari ini kita akan memulainya dengan tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah. Nah, keutamaan kalimat La ilaha illallah ini, di dalam kitab ini disampaikan bahwa Al-Fakihani Fakihani menyampaikan bahwa membiasakan membaca kalimat La ilaha illallah ketika akan masuk rumah itu bisa menghancurkan kemiskinan. Nah, jadi kalimat La ilaha illallah dia bisa menghancurkan kemiskinan ketika kita sering kita pakai untuk ketika kita akan masuk ke dalam rumah. Dan ini sebuah amalan yang bagus menurut kami. Dan amalan ini adalah amalan yang begitu istimewa, yang bisa saja kita pakai untuk keseharian kita dan bisa menambah pahala-pahala tentunya buat kita. Nah, kemudian di penjelasan yang lain disampaikan bahwa orang yang membaca kalimat La ilaha illallah dan memanjangkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merobohkan atau akan menghancurkan atau akan menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki. Terutama di sini adalah dosa-dosa besar. Lalu di sini sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika orang tadi tersebut orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia tidak memiliki dosa besar? Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa maka keluarga dan tetangganya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, man qala kulla yaumin, siapa mereka yang setiap hari mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'al marrat, sebanyak 100 kali, ja'a yaumul qiyamati, maka dia akan datang di hari kiamat, wa wajhuhul kal badri, dia akan datang di hari kiamat wajahnya dalam keadaan seperti bulan purnama, rembulan bulan purnama di malam hari. Maka di sini sampaikan orang yang terbiasa membaca kalimat La ilaha illallah 100 kali setiap harinya, maka dia nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka wajahnya seperti dia bulan purnama. Anda bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan
orang yang memiliki wajah seperti bulan purnama yang indahnya luar biasa, yang cahayanya Masya Allah luar biasa. Dan ini akan dialami oleh orang-orang yang mereka mereka mengamalkan kalimat la ilaha illallah setiap harinya 100 kali. Nah, dia akan maka nanti ketika dipanggil oleh Allah di hari kiamat, maka wajahnya seperti seperti bulan purnama. Kemudian di riwayat yang lain disampaikan bahwa afdalu dzikri la ilaha illallah, yang paling utama dari zikir atau mengingat Allah SWT itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalu doa alhamdulillah, dan sebagus-bagusnya doa itu sebagus-bagusnya doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Dan orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini adalah tanda bahwa dia sedang menjadikan dirinya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia kemudian mengucapkan alhamdulillah setiap saat, maka tanda bahwa dia mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dua kalimat ini adalah dua hal yang saling berkaitan, kaitan satu dengan yang lain. Di satu sisi mengenalkan dia kepada Tuhannya, kalimat la ilaha illallah, maka di sisi yang lain kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur, tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka mensyukuri nikmat Allah menurut ulama-ulama ahli tasawuf menyampaikan bahwa itu hukumnya wajib mensyukuri nikmat Allah tadi tersebut. Nah, maka kemudian di sini disampaikan, di dalam kitab ini disampaikan bahwa orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia juga termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis di sini disampaikan, dalam kitab ini disampaikan, man qala la ilaha illallah, siapa mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian khalisan mukhlisan, yaitu dengan tulus murni, mukhlisan dengan ikhlas, kemudian dia juga dengan ikhlas, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kalimat la ilaha illallah apabila kita ucapkan dengan niat yang ikhlas, maka dia mampu mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disampaikan bahwa bagaimana untuk kriterianya orang masuk bahwa dia itu ikhlas. Bagaimana bisa disebut orang itu ikhlas? Disebut khalisan, mukhlisan, disebut mereka itu murni, tulus, ikhlas dan ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut yaitu mereka yang mampu menghadirkan hatinya, fikirannya, segala sesuatu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya bil lisan, bukan hanya di lisan saja, tapi juga hatinya ikut mereka itu mengucap kalimat tadi tersebut, dan kemudian merangkum dalam pikirannya, dan dia tidak ada dalam pikiran tadi tersebut yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menghadirkan satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat la ilaha illallah dia ucapkan tadi tersebut, maka dia mampu membuang semua hal-hal yang sifat keduniaan, dia buang, yang ada adalah Allah.
yang ada dalam diri dia. Nah, ini adalah orang-orang yang mereka ikhlas. Tentunya ikhlas itu tidak bisa dilihat dari orang tadi tersebut. Ikhlas tidak bisa dilihat dari orang tadi tersebut, tapi dia ikhlas itu hanya orang yang menjalaninya saja, yang mampu merasakan kenikmatan keikhlasan itu hanya orang yang menjalaninya, bukan orang lain yang melihat atau apa saja. Ya. Nah, sedangkan orang yang menjalaninya, dia bisa merasakan ikhlas atau tidaknya apabila dia kemudian ada kegembiraan, kesenangan di dalam hatinya ketika menyebut nama Tuhannya, ketika kemudian ada rasa bersandarnya dia, rasa keinginannya dia untuk diperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda bahwa orang ini adalah orang yang insya Allah adalah orang yang ikhlas. Nah, kemudian di kalimat ini yang menarik adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hambanya bisa masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Menurut hadis ini bahwa di sini orang yang benar-benar yang dia meyakini kalimat la ilaha illallah, bahwa di sini adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus sepakati dulu bahwa tidak ada Tuhan di sini adalah jangan kau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang mereka tanpa mereka sadari mereka mensekutukan Tuhannya tanpa mereka sadari. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau di zaman dulu, zaman jahiliyah, orang mensekutukan Tuhan, syirik kepada Allah, itu dapat kelihatan dari apa yang dia sembah. Yaitu misalkan dia menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon besar, atau apa saja yang sifatnya adalah menduakan Allah. Nah, namun di zaman saat ini itu hampir kita tidak menyadarinya. Manusia mungkin kurang menyadarinya. Bagaimana ketertarikan seorang manusia kepada handphone yang dia miliki, kemudian membuat handphone itu adalah segala-galanya, sehingga seakan-akan tidak ada handphone dia kemudian tidak bisa melakukan apa saja, aktivitas apa saja. Maka ini tanda bahwa dia secara tidak langsung dia sudah merasakan bahwa di situ ada perubah takdir, yaitu handphonenya tadi tersebut. Nah, ini jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang dulu mereka tidak pakai handphone, mereka masya Allah bisa. Nah, kita harus menjadikan handphone ini menjadi media tempat kita untuk makin tambah dekatnya kita kepada Allah. Dengan handphone yang kita miliki ini, maka kita berharap bahwa silaturahmi kita makin bagus, ilmu kita makin banyak dapatnya, kemudian informasi-informasi tentang pengetahuan umum itu makin dapat kita dapatkan. Ini makin menambah kebaikan ketika kita menjadikan handphone ini sebagai media tadi tersebut. Namun sebaliknya, jika kemudian handphone kemudian menjadikan seakan-akan segalanya buat kita, sehingga seakan-akan tidak ada handphone kita tidak mampu bekerja, tidak ada handphone kita tidak mampu untuk kemudian untuk menambah ilmu atau apa saja, ini yang berbahaya. Atau kemudian seakan-akan tidak ada handphone, mati semua apa yang kita rasakan. Nah, ini juga menjadikan kekacauan kita dalam kita berpikir. Nah, ini kita harus menggambarkan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yakini bahwa di dalam hati kita tertancap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita,
dalam gerakan kita, kalimat yang senantiasa mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disampaikan bahwa nah, kita sambung kembali di sini bahwa di dalam kitab ini disampaikan man kana awalu kalamihi, siapa mereka yang ucapan pertamanya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir daripada ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, wa amila sayyi'atin qasal alfas sanati. Kemudian di sini disampaikan bahwa orang yang melakukan 1000 kesalahan bila dia hidup selama 1000 tahun, la yas'aluhu Allahu an dhanbin wahidin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya kepadanya, yaitu tentang satu dosa dia. Nah, ini coba kita perjelas dulu bahwa mungkin nah, siapa mereka yang ucapan pertamanya adalah kalimat la ilaha illallah dan ucapan akhirnya la ilaha illallah. Ucapan pertamanya adalah, maksudnya di sini adalah ketika dia pertama kali mengucapkan dengan penuh kesadaran, kemudian di akhir hayatnya dia juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kemudian melakukan kesalahan. Mungkin dulu dia pernah melakukan kesalahan, bila dia hidup selama 1000 tahun, maka Allah tidak akan bertanya kepada dia satu dosa yang dia milikinya tadi tersebut. Wah, ini luar biasa nih, Masya Allah nih. Nah, ini keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini begitu luar biasa, sehingga kita diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang untuk membayar zakat badan. Nah, yaitu disampaikan di sini bahwa addu zakata abdanikum. Nah, bayarlah zakat badan kalian biqauli, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi baginda Nabi menyampaikan bahwa untuk membayar zakat badan tubuh kita, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan badan, membersihkan segala macam diri kita, maka ucapkanlah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka ini mampu kemudian membersihkan badan kita, tentunya dengan bacaan yang benar, yang dengan ikhlas, yang dengan serius, yang dengan diiringi rasa takut cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibnu Asakir beliau menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa
baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan bahwa ucapan kalimat la ilaha illallah dari pengucapnya akan menghalau 99 pintu musibah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan menghilangkan 99 pintu dari musibah. Dan yang paling rendah adalah kesedihan. Nah, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling rendah, yaitu hilangnya rasa sedih kita. Dari 99 musibah, yang paling rendah adalah kesedihan. Nah, alhamdulillah. Nah, siang hari ini kita belajar bersama-sama mengenai keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah dari kitab milik daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Tanqihul Qaul. Semoga insyaallah dengan apa yang kita lakukan di siang hari ini bisa menjadikan diri kita kalimat-kalimat ini, dan semoga dengan berkat kalimat la ilaha illallah Allah tetapkan. Dan dengan kalimat ini semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan akhir hidup kita husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di hari ini dan hari kemarin dan hari yang akan datang, Allah menerimanya dan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah dan ahli ibadah, ahli yakin, dan kemudian ahli mahabbatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah juga memberikan kita kemudahan di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, dan kemudian Allah menetapkan akhir hayat kita husnul khotimah. Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini, dan semoga bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.